Halo semuanya, lanjutin lagi yang tadi siang kepotong, membahas data connection-nya. Sekarang ke contohnya aja, pakai MS SQL Server aja ya, yang sama-sama produknya Microsoft dulu. Nanti setelah itu coba kita bahas kalau kita connect ke yang bukan produknya Microsoft. Oke, nah misalnya ini ke SQL Server. Biasanya yang dilalui itu kan setelah semua cerita yang dua kemarin itu, pertama kali tentunya kalau kita mau connect ke SQL Server, kita harus tahu dulu itu apa itu. Oh, itu DBMS, berarti isinya database nanti. Biasanya dengan query itu pakai SQL tuh biasanya gitu ya. Produknya apa tuh yang dipakai? Oh, katanya SQL Server versi 2022 edisi Express gitu ya. Nah, nanti termasuk di sini ini dibutuhkan nama servernya misalnya. Ini termasuk itu nama komputer atau IP address-nya atau IP address gitu ya. Mungkin butuh port gitu atau nama instansinya juga gitu ya. Terus nama database, nah, dan semacam lah. Itu harus tahu tuh jadinya. Yang ini tadi setelah kita tahu kita harus punya itu. Yang dibutuhkan untuk bisa connect ke sana tuh biasanya akan selalu ini nih. Karena dia di BMS ya. Oke. Nah, ini driver konektornya apa saja nih yang disediakan. Nah, ini kalau ini bisa kita search lah ya. SQL Server UDBC drive jangan cuman kan driver gitu aja deh. Nah, ini ada ODBC, itu dia punya ODBC, dia punya sebenarnya dia punya JDBC juga nih, punya Go, punya .NET, punya OLEDB gitu ya. Punya apa aja nih, PHP punya, Python punya gitu ya. Oke. Dia punya banyak tuh yang kita mau pakai di sini tiga ini nih. Yang ini untuk di Power Query, ini untuk koneksi ya umumnya di SQL Server dan lain-lainnya di PC yang bisa dipakai aplikasi yang bukan Microsoft nanti. Berapa bit? Usernya ya, aplikasi user ya. Saya pakai Excel 64 bit. Misalnya ini contoh ini nanti kita akan pakai si ini ya Excel ya. Excelnya 64 bit gitu ya. Sekarang kita harus mencocokkan. Kalau di komputer saya 64 bit ada Office 64 bit, kita mau pakai apa aja yang buat koneksi ke sana. Excel VBA pakainya oleh DB DBC gitu ya. Power Query pasti .NET. Ini dapat yang 32 bit juga nggak apa-apa karena dia udah dibuild pakai opsi NCPU. SQL Server itu link server itu biasanya oleh DB. Berikutnya cek driver. Oh, cara cek driver itu biasanya kalau mau yang utuh langsung semuanya dari sini supaya bisa OLEDB dan segala macam-macamnya itu langsung dari kontrol panel program feature. Oh, kadangkala bentuknya begini nih biasanya bentuknya. Ini biasanya saya jadikan large icon gitu. Terus program and feature kita lihat saja ke bawah ya. Ini punya database engine access, ini biasanya untuk Office nih, untuk MS Access, terus Excel, text file begitu ya. Kalau yang size-nya besar ini biasanya 64 bit. Kalau yang ini yang size-nya separuhnya ini biasanya 32 bit nih. Gitu ya. Nah, ini menginstal yang 32 bit sama yang 64 bit bareng gini ini bisa cari di internet lah caranya bagaimana gitu ya. ODBC driver untuk SQL-nya ada yang 17, 18, kalau yang OLEDB 19. Kalau yang native client biasanya sudah ada itu. Sekarang juga udah nggak dipakai. Ini biasanya cukup dua ini aja udah cukup. .NET itu biasanya udah satu paket dengan .NET frameworknya, dia biasanya punya nih karena sama-sama produk
Microsoft ya. .NET frameworknya di mana ya biasanya dia ya. Tapi itu biasanya sudah tuh. Oh, masuk di mungkin kayaknya. Masuk di Windows komponen mungkin. Jadi di Windows komponennya biasanya udah ada itu si untuk .NET-nya. Kemudian apalagi itu yang ada di sini ya, sambil lihat nih deh. Oh, di dalamnya sini nanti juga sudah ada .NET-nya itu biasanya. Oh, MySQL, ini ada konektor .NET-nya, ada UDBC 32 bitnya, ada yang 4 bit. Oke. Kalau sini lagi ini Postgre, ini .NET-nya Postgre nih. Kalau ini Java. Postgre-nya Java. Kalau ini Postgre-nya UDBC. Postgre gitu ya. Ini Postgre lewat Java Postgre gitu. Oke. Ya, ada itulah, itu lengkap semuanya. Nah, khusus ketika kita biasanya pakai yang namanya UDBC itu di Windows Tool tadi. Ya. Windows Tool tadi. Nih, di kontrol panel ada Windows Tool itu ya, nanti kan buka ini nih dia. Di sini ada UDBC 64 bit dan 32 bit gitu ya. Nah, mungkin ke depan kita butuh bikin DSN begini ya. Untuk sementara ini mungkin kita belum pakai DSN-nya. Oke. Karena ini masih di SQL Server, masih bisa pakai Trusted Connection, masih bisa mengandalkan si login Windows-nya. Nanti deh, pelan-pelan aja deh. Nah, sini daftar yang 64 bit. Kalau yang di sini ini daftar yang 32 bit gitu ya. Ini ada tulisannya ini 32 bit, maka ini sebenarnya 32 bit yang dipunyai gitu ya. Nah, oke, itu bisa tuh. Saya udah punya semua. Kalau belum punya ya berarti di-download dari masing-masing tempatnya tadi di linknya ini ya. Ini untuk ODBC-nya dan segala macamnya, lalu diinstal gitu. Install aja apa adanya gitu. Tinggal klik atau kalau ada pilihan pilih apa komplit gitu. Kalau nggak ada pilihan komplit, pilih custom, terus centangin semuanya, terus next sampai finish dah. Itu gitu aja udah cukup itu. Data objek yang dipakai, karena kita pakai Excel VBA biasanya Ado tuh. Oke, kita mulai aja ya pakai Ado ya. Nih kalau pakai Ado, mana tadi? Ya sudah, sini deh. Waduh, udah lama nggak pernah scripting nih. Moga-moga masih ingat ya. Ini koneksi ke SQL Server gitu ya. Soalnya siapa tahu nanti ada script yang connect ke apa yang lainnya mungkin ke depan, nggak tahu. Tergantung ada yang request atau enggak gitu aja. Oke, nah ini biasanya ini udah ada yang baru, yang generasi baru nih. Aktif data itu, nah, di dalamnya itu. Kalau yang sudah biasa dengan VBA sebenarnya nggak perlu pakai referensi begini, bisa langsung tulis di sana ya. Tapi ini kan sekalian buat yang masih awam gitu kan. Ya, saya juga awam sih sebenarnya. Gitu. Dim S DB gitu ya. Connection. Kan begitu tuh. Oke. Bertanya kan lalu gitu. Lalu disiapkan juga record setnya S/DB record set. Nah, kita sudah punya sekarang. Nah, gini deh. Saya set angannya dulu. Set sama dengan connection gitu ya. Ini yang RS nih.
sekalian aja nggak apa-apa. New record set gitu ya. Nah, tuh ini namanya area inisialisasinya. Udah beres tuh ya. Itu. Oke. Balik lagi. Oke nih yang bagian ini data objeknya sudah siap tuh tadi itu. Ingat ya, data objek kan di sini kan dia butuh connection dan record set gitu ya. Udah tuh. Ini tadi. Ini connectionnya, ini record setnya. Masalah record setnya nanti dipakai beneran atau enggak, itu urusan belakang. Itu ya. Kita balik lagi catatannya. Nah, sekarang kumpulkan connection string. Oh, Excel VBA dulu ya. Nanti kalau Power Query kita balik ke 7 lagi. Oke, ini connection stringnya begini ini ya, itu nanti di sana. Cari aja di sini ya. Kan waktu pembahasan yang tadi kan sudah ada tuh. Sekarang SQL Server. Kita pakai apa yang OLEDB sama yang anu ya tadi ya. Katanya dia OLEDB-nya pakai ini ada nggak ya dia Pak? 19 tadi kayaknya. Kayaknya ada yang 19 deh. Open in new window. Ada yang Microsoft OLEDB-nya 19 kayaknya. Nah, coba nanti kita pakai yang 19 ini ya. Ini kayaknya namanya harusnya nanti namanya apa ya? Ini dulu ya, ini ya, kita pakai yang ini deh. Nah, nih. Oh, MS OLEDB SQL. Ini kalau 19 berarti bisa jadi kayak belakangnya 19 nih kalau ada dua. Deh, ini kita pakai ini. Oh, ini butuh username dan password ya. Ini yang filenya butuh username dan password. Ini kita copy dulu. Kita siapkan di sini. Oke. Ini OLEDB. Username. Itu begini bunyinya gitu ya. Ini tinggal diganti. Oh, servernya apa? Punya saya. Tadi di sini connectnya. Kayaknya sih ini ya. Nah, kan ini bisa di copy ini kayaknya. Connect. Gitu. Ini ada database-nya nih, ada DB pertama tuh. Oke, kita. Nah, itu ada caranya install dan segala macamnya ada di playlist yang lain ya. Dilihatlah di DB pertama di deskripsi aja. Itu. Oh, ini user ID-nya. Nah, ini kan karena kalau kita pakai script ini kan dia langsung harus semua begini nih kan. Maka pastikan yang kita taruh di sini itu memiliki hak akses yang sangat rendah di sana. Biasanya itu sudah dibuatkan dulu di loginnya. Di loginnya itu biasanya disediakan. Oh, yang ini belum dibikinkan. Nah, jadi di sini biasanya disiapkan satu login sendiri khusus untuk yang dia hanya bisa minimal. Nggak boleh bikin tabel, nggak boleh bikin apa-apa, dia hanya membaca tok misalnya. Nah, kalau mau insert atau delete gitu mungkin dia harus pakai login yang lain misalnya gitu ya, atau batasnya cuman select, insert, delete gitu ya. Nah, itu hanya dibatasi 3 itu boleh. Nah, gitu ya, tapi itu juga lumayan bahaya tuh. Oke, karena dia bisa delete kan. Oke, gitu ya ceritanya. Nah, ya, karena ini belum ada nanti kita pakai yang lainnya. Jangan pakai yang user ini. Berarti kita pakai connection string yang satunya, yang pakai trusted aja, yang pakai Windows. Nah, oh ini trustednya yang ini. Saya pakai trusted. Oke. Atau yang ini kan sama ini. Bedanya hanya di situ. Ini kan bedanya hanya di trusted connection itu. Oke. Tulis ini deh. Ini trusted. Gitu ya. Udah disiapin tuh connection stringnya. Sekarang kalau yang pengennya pakai yang anu deh, mau yang ODBC driver. Oke, karena dia bisa ODBC kan katanya kan. Nah,
ini yang pakai password ya. Jadi biasanya disiapkan dulu begini nih. Nah, ini UTP-C udah jelas kelihatan lah itu ya. Kalau yang trusted apa yang trusted? Trusted tuh ini. Oh ini. Nah, trusted connection yes gitu ya. Oke. Dah. Oke. Nah, ini yang kita ganti ini lagi. Gitu kan? Nah, ternyata relatif sama kan. Nah, cuma di sini ada trusted connection yes, trusted connection yes, itu ya. Pakai 17. Oke. Apalagi ini misalnya. Terus mulai buat koneksi, siapkan comment type dan oke, kita mau ngambil apa nanti? Comment type-nya mungkin kita ke sini ya. Gini. Kita ke harga jual saja kali ya. Nah, gini ya kan. Kita pakai ini. Oke. Nah, ya biarkan aja di DP pertama gitu. Dia kan udah koneksinya ke DP pertama tadi. Kalau dia udah pasti konek ke DP pertama bisa begini. Kita unpivot sekali ya. Oke, kolom harga itu untuk setiap kolom CPAR yang isinya berbunyi kolom-kolom DD, PA, PP, S ya, nanti kalau bahas itu bisa nanti aja ya. Ini di sini berarti ada CPAR dan ada harga gitu ya. Misal nih, ini misal saja. Nah, kan gitu kan. Ini kita jadikan satu script sana. Tuh ya kan. Nah, gini. Gitu. Siapkan. Nanti kalau itu nggak bisa ya kita pakai yang paling sederhana ya kan. Ini comment teksnya. Nah, gitu. Sudah tuh, udah jadi. Sekarang katanya dia suruh ngapain tuh? Ya sudah, kalau gitu suruh bikin. Oh ya, kita mulai bikin ya. Oke, ini kita sudah new. Berarti kita mulai CN connection open. CN open. Gitu, kita pakai pakai SCN kali ya. Nah, nggak usah begini aja ya. Langsung aja biarkan. Kita pakai yang LDP dulu. Yang trusted connection. Gini misalnya, oke. Ini kita tes dulu. Kalau ini sudah bisa masuk ya berarti bisa masuk. Ini kan bisa masuk kan, nggak ada error ya. Kalau yang 19 kayaknya ini nih, ini deh kayaknya. Yang versi 19-nya. Oh enggak ya, bukan. Oh, sertifikat. Nah, ini kalau sertifikat biasanya dia butuh ketambahan. Sabar. Ini yang 19 berarti ada baru nih. Kayaknya bisa lihat yang di sini mungkin ada nih nanti. SQL Server Trust Server kayaknya ya. Sertifikat kan. Nah, misalnya begini nih. Ini dia apa nih? Trust Server Certificate True. Oke, nih. Gitu. Itu kita harus nyari-nyari begitunya juga tuh. Gitu ya. Ini apa? True atau yes ya? True kayaknya. Gini kayaknya. Mungkin true dia mau dia. Oh nggak mau, berarti pakai yes berarti. Yes. Stay. Itu mungkin ya. Oh masih nggak mau, berarti true. Gitu. Nanti kalau enggak ya kita pakai jangan yang 19. Masih nggak mau. In authority-nya ini trust certificate sama dengan atau pakai T-nya besar wah. Harus gitu wah. Enggak ya. Nah, ini nih. Kayak gini nih.
trust server certificate. Validation error ya. Tuh yang kayak gitu tuh kalau kita pakai kan harus menyesuaikan lagi itu loh masalahnya tuh. Nah, terus atau bunyinya harus gini ya. Oh, pakai spasi. Baiklah, harus pakai spasi dia. Dia bukan satu objek yang gini. Ya, kita coba. Gini mungkin. Enggak juga, Pak. Ya sudahlah, nanti kita harus cari dulu tuh yang 19 ya. Wah, susah. Ini pasti hanya cara penulisannya yang ini aja nih kayaknya. Nah, kita aja dah. Biar kita pakai itu. Sekarang kita coba pakai yang ODBC driver. Lah, pakai yang ini. Oke, yang ini. Oke, ini pakai ODBC. Kan sama tuh kan, gitu ya. Oke, itu kan bisa terbentuk kan. Kalau yang pakai 18 ya ini 18. Ini kayak tadi lagi. Penasaran jadi. Server certificate sama dengan true. Ini kayaknya begini kayaknya. Tes saja. Oh, bukan ya, bukan gitu ya. Atau yes ya. Oh, pakai yes yang ini. Coba kalau kita pakai yang tadi. Mau nggak tadi? Nah, begitu kalau nganu terus penasaran terus ngawur begitu tuh. Lupa ke arahan akhir ini. Ini 19 nih. Oh, bukan, dia bukan pakai itu ya, sudah. Nah, gitulah ya. Dah sampai situ dulu deh. Ini udah aman nih. Ini udah aman. Oh ya, kalau 18 gini ketambahan itu udah. Contoh, ya anggap aja gitu ya, CN tuh gitu. Pastikan dulu sampai di sini nih. Sampai CN-nya sudah terbentuk. Nanti setelah itu baru kita ngisi RS-nya. Sama dengan CN execute misalnya kan biasa. Ini kan pasti kan ini. Returnnya kan record set tuh, makanya disimpan ke record set gitu ya. Nah, comment text-nya apa tuh? Comment text-nya di sini. Kita taruh sini deh. Tadi yang dibuat tadi ini mana tadi comment text-nya? Ini dia. Nah, misalnya begitu, gitu ya. Ceritanya. Execute. Nah, gitu kan? Nah, nanti akan kita tampilkan di mana nih si RS-nya gitu. Pede aja bahwa itu ada barangnya jadinya. Nah, kadangkala kayak gini terus kita simpankan di sana pakai di dim scn string gitu ya. Atau cmd text gitu string. Nah, baru nanti kita buatkan di atasnya sini untuk connectionnya yaitu scn-nya sama dengan kita ganti ini barang ini nih pindah ke situ, lalu ini scn gitu. Yang ini juga gitu, misalnya scmd text-nya ini nanti kita ganti dengan bunyi ini. Oke. Basicnya begitu, basicnya dah kan. Misal kita mau tampilkan di mana ya enaknya ya. Mungkin di bawah sini aja kali ya, di B31 gitu ya, di B31 deh, boleh deh. B31 kita tulis saja. Ini sheet apa namanya? Sheet 3. Ini kan ini lo sheet 3 ini lo tulisannya, objeknya range B31 gitu kan. Copy from record set CRS gitu misalnya. Gitu. Nanti kalau ini kita run gitu, nah
Ini kita sudah dapat tuh datanya ke sana gitu ya. Nah, ini tanggal, ini namanya Cepart tadi, di sini harga gitu kan. Ini headernya harus ditulis sendiri ya, memang begitu ya. Ini di Excel ya begitu. Ini supaya bisa nanti kalau ada nganu-nganu lagi ya sudah sip. Kalau nanti di run supaya kita nggak usah capek-capek nganu. Range B30 gitu ya. Current regionnya offset 1 baris. Ya, saya kan kurang mahir dalam menulis skrip, jadi ya begitu sajalah, ya pura-puraan begitu ya. Nah ini B31-nya baru kita record set. Jadi nanti kalau di run berulang-ulang itu gitu ya. Nah, kalau ini di run berulang-ulang itu jadinya dia bisa menghapus yang lama dulu baru nulis yang baru gitu kan. Tuh. Tapi headernya nggak hilang itu ya. Nah, bagian Excel VBA oke tuh, udah beres tuh. Nah, ya udah sampai Excel VBA di save. Wah, ini save-nya harus ganti nama ini harusnya. Ini saya tulis di sini rest deh. Oke, salah saya. Dah, supaya nggak hilang tadi kan. Nah, nanti saya cantumkan di deskripsi. Kalau pakai Power Query ya pakai Power Query ya biasa ini. Data kan .NET tadi udah ada di sana ya. Database, ini SQL Server. Gitu kan? Oke, data objeknya nanti punyanya si internalnya, ya kan? Tapi yang dibutuhkan di sini connection string itu Power Query cukup menyediakan servernya nih. Tadi di sini kan MS SQL 2022 XP gitu ya. Database-nya DB pertama. Ini, nah ini kalau misalnya apa namanya kita belum pernah connect, ya, maka nanti dia biasanya itu menanyakan si kredensialnya. Mau pakai Windows atau mau pakai SQL Server Authentic gitu ya. Kalau ke SQL Server Database, kalau ke MySQL mungkin dia minta username, password gitu ya biasanya kalau belum pernah. Nah, tapi begitu sudah sekali login, sudah sekali connect gitu, maka Power Query akan menyimpan tuh di komputer kita sini nih gitu. Oke, jadi klien di mana-mana yang dia punya Power Query pasti nanti akan minta itu, termasuk loginnya pakai apa, namanya apa, yaitu disampaikan ke klien dengan hati-hati ya supaya nggak sembarangan orang bisa connect ke sana nanti gitu ya ceritanya, dan dibatasi hak aksesnya klien yang connect ke sana gitu. Jadi dan terdaftar lagi yang ini bisanya ke sana itu kita punya daftarnya. Kira ini sambil di open tidak ngobrol. Nah ini misalnya begini, ini saya langsung ambil ke database. Kalau saya juga bisa langsung ngambil ke sesuatu di sini juga bisa. Ini misalnya saya ambil yang ke database nya. Nah, ini adalah connection namanya. Di sini ini ya kan? Ini queue connectionnya. Tuh, oke. Untuk record setnya kita bisa referensi ke sana. Misalnya mau bikin apa nih? Queue view penjualan. Misalnya gitu ya. Nah, kita ke sini baru tinggal lihat view penjualan ada di skema data yang view itu yang ini, mulai di sini penjualan yang ini gitu ya. Nah, ini dia sudah megang record setnya internal tadi. Itu ceritanya. Connection saja. Gitu ya. Nah, itu cara Power Query sudah oke. Sekarang kita mau nyoba yang caranya SQL Server ke SQL Server. Oke, saya punya dua server. Kalau yang nggak punya dua server ya
bisa nginstall lagi yang apa ini dua-dua itu, tapi yang Express tadi itu kan ya ceritanya ya, tapi dengan nama instansinya yang berbeda. Ininya jangan terus namanya begitu, kasih nama yang lainnya gitu, nanti bisa di uninstall lagi kok. Nah, kalau di sini misalnya ini ya ke DB pertama ya, DB pertama kita mau connect ke DB pertama yang ada di sana itu ya. Oh, yang ini nggak boleh buka database-nya, rahasia. Saya bermainnya cuma di sini aja. Nah, di sini ada providernya ini. Ini semuanya biasanya oleh DB. Nah, kita mau link server. Ingat ya, ini SQL Server ke SQL Server nih. Kan? SQL Server ke SQL Server. Sini ada jadwal, klik kanan link server tadi ya. Ini, saya pilih SQL Server dulu. Begitu pilih nanti dia bilang tuh. Pokoknya yang ditulis di sini adalah cara mengkoneksi ke si servernya sana gitu ya. Nih, cara mengkoneksi ke sana itu kan begini. Gitu. Oke. Ini sengaja nih namanya dibikin yang agak aneh, nggak langsung SQL Server, ada banyak instansi di sana itu supaya kita bisa membawa si nama komputernya ya. Nah, di security-nya biasanya ini nih pakai using login kalau trusted gitu ya, pakai current login itu. Atau kita sudah masukkan di luar, nanti biar dia yang bawa itu ke sana. Itu umumnya begini sih, gitu ya. Nah, untuk yang di sininya lah, inilah dia settingnya, udah cuekin dulu aja deh, begitu deh. Yang penting kita udah bisa ngatur di sini. Nanti kalau yang jadi masalah itu kan misalnya yang ada di sini-sini, yang kita connect ke tempat lain tadi. Kalau connect ke SQL Server mah gitu dulu deh. Nah, dia udah jadi tuh. Ini kita nama servernya sudah connect ke sana. Kan? Ini ada DB, ada tabelnya. Oke. Nah, ini harga jual ini misalnya. Ya kan, kita nggak bisa insert, nggak bisa delete tuh di sana. Gitu kan. Ini bisa pivot-pivotan tadi bisa. Ini saya copy ke sana bisa ini. Ini saya copy sini, yang diganti adalah ini sumber datanya. Hanya ini aja nih yang diganti nih. Dah, pivotnya taruh bawah. Bang tuh dah sama-sama jadi gitu. Bisa. Dah, itu SQL begitu. Oke. Nah, nanti masalah detailnya bagaimana dengan insert, delete-nya dan segala macamnya itu tergantung hak aksesnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau DDL-nya create ini dan itu? Oh, itu nggak bisa, kecuali lah, selalu ada kecualinya. Kalau linked server mah selalu ada kecualinya, gitu ya. Nah, itu kita bahas ya, yang lainnya. Karena kalau misalnya untuk DDL itu ini harus di set RPC-nya. Server option nih ada RPC out, ini harus di true nih. RPC itu supaya yang lainnya bisa mengendalikan, RPC out supaya kita bisa mengendalikan server lain. Kalau RPC supaya server lain bisa mengendalikan server yang ini yang kita pakai. RPC out berarti server yang kita pakai bisa mengendalikan server lain yang di link server gitu ya. Itu ceritanya. Nah, hanya itu di set true aja, nanti terus harus pakai kalimat exact gitu. Exact begini nih misalnya. Apa kalimat query-nya nih, SQL-nya di sini gitu ya. Nah, pakai cara itu nanti terus ya. Oke. RPC itu beda dengan API ya. Kalau link server ini semacam API lah gitulah. Itu bisa ditaruh di API, mau apa REST API mau apa gitu terserah lah. Tapi itu API, karakternya itu API. Ingat ya, kalau selalu penjelasannya tentang API kan, application programming interface itu seperti customer service, seperti ya kalau di warung itu loh, petugas jaga warungnya itu loh. Nah gitu, warung makan lah, kalau warung makan berarti itu seperti yang pelayannya
yang sering nanyain, "Mau beli apa Mas? Mau makan apa Mas?" Nah gitu. Ya gitu ya, itu API itu kayak gitu. Tapi kalau yang RPC tadi, RPC itu ke tukang masak yang di belakangnya. Jadi ke kokinya gitu. Kita ngasih ordernya ke kokinya langsung. Ya itu sebabnya kalau RPC di on kan itu harus hati-hati. Karena bisa jadi yang API-nya nanti ketinggalan terus itu. Jadi ya, ceritanya gitu. Oke. Nah, kira-kira kayaknya udah deh, cukup deh. Segitu dulu ya yang pakai SQL Server. Nah, nanti kita coba bahas kalau kita pakai yang lainnya mungkin ya. Kalau yang lainnya ya kita coba besok-besok ya. Oke, see you.